A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma, babnya apa-apa ja'a yang datang fi zakatil khuli, di dalam zakatnya perhiasan berupa emas, perak. Hadasana Hanatun qala hadasana Abu Muawiyah nil Amash an Abi Wa'il an Amr bin Haris ibni Mustalik an ibni Akhi Zainaba imro'ati Abdillah, anak perempuannya Abdillah, rupanya Zainab imro'ati Abdillah. Zainab itu istrinya Abdillah. Qolat, berkata istri, khotobana, telah berkhutbah kepadaku Rasulullah SAW. Qala, bersabda Nabi, ya ma'syaron nisa, wahai golongan para wanita, tasodakna, sodakohlah engkau wanita. Ini sodakoh betul. Walau min huliyikum, walaupun dari perhiasan kamu sekalian, perhiasan emas, perak. Fa'inakuna, maka sesungguhnya dia aktsaru, lebih banyaknya, ahli jahannama, ahli neraka jahanam, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi besok pada hari kiamat, kebanyakan ahli neraka itu adalah terdiri dari kaum wanita. Maka banyak-banyaklah kalian sedekah, meskipun dengan perhiasan kalian emas, perak, silakan. Jadi dalam rangka untuk menjaga banyak hal ini ya, mempersatukan, ini harus betul-betul pas, benar, jangan sampai menimbulkan pro dan kontra. Jadi Nabi berkhutbah, kemudian dalam khutbahnya Nabi menjelaskan, hai golongan wanita, banyaklah kalian sedekah walaupun dari perhiasan emas kalian. Karena sesungguhnya kebanyakan penduduk atau ahli neraka itu penghuninya adalah dari wanita. Banyak-banyaklah sedekah. Hadasana Abu Kamil wa Humaid bin Mas'ad al-Makna anna Khalid, sesungguhnya Khalid bin Haris, hadasahum, bercerita pada mereka. Hadasana Husain an Amr bin Shu'aib an Nabi an Jaddi an Namra'atan, sesungguhnya wanita, atau datang siapa wanita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi, wa ma'aha, dan bersamanya ibnatun, anak perempuan, laha, bagi wanita, wa fiyati ibnatiha, dan pada tangan anak perempuannya masakatani, dua gelang, wali zotani, yang tebal keduanya atau yang gede keduanya, mindabin, dari emas. Faqala, bersabda Nabi laha, kepada imro'ah, anamro'atan itu tadi, atutina, apakah telah memberikan kamu zakat hadza, pada zakatnya ini ya, maksudnya ini itu ya gelang yang dipakai oleh anak perempuannya. Qala, berkata siapa perempuan, imro'ah, lah, belum. Nabi nanya kan, ini udah dizakati belum? Belum Nabi. Faqala, bersabda Nabi, ayasurruki, apakah menyenangkan padamu, apa aisawiroki, bahwa memberi gelang padamu Allah bima, sebab keduanya yaumal kiamati, hari kiamat, siwaro, ini pada dua gelang, min narin, dari api. Apakah kamu senang apabila di dunia kamu hari-hari pakai gelang emas, wah, sampai ditonjolkan, dipamerkan di mana-mana. Ingat, besok hari kiamat masing-masing orang akan ditanya, termasuk ya ini Allah akan menanyakan tentang amalannya, tentang kewajiban-kewajibannya. Qala, berkata siapa Jaddi, faqala'tuhuma, maka melepas siapa wanita pada keduanya tadi ya, gelang. Fa'alqathuma, maka memberikan pada keduanya gelang tadi, ila Nabi, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqalat, dan berkata siapa wanita, huma, keduanya, lillahi, bagi Allah azza wa jalla,
wali rasulihi dan bagi utusannya Allah. Setelah wanita itu ditegur oleh Nabi, udah dizakati apa belum Nabi. Nah, kalau belum, apa kamu senang nanti anakmu ini dipakai gelang dari api? Nah akhirnya wanita itu ya segera langsung melepaskan emasnya kepada Nabi dan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnu Idris Ar-Raziyu. Haddatsana Amr ibnu Rabi' ibni Tariqin. Haddatsana Yahya ibnu Ayyuba an Ubaidillah ibni Abi Ja'farin anna Muhammad ibnu Amri ibni Atta akhbarahu an Abdillah bin Saddad ibni Hadi annahu sesungguhnya Abdillah bin Saddad. Kalau berkata siapa Abdillah bin Saddad, dakhalna masuk kami, maksudnya masuk itu ya bertamu kami, ala Aisyata pada Aisyah zaujin nabihi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata siapa Aisyah, dakhala masuk, alaiya kepadaku Aisyah, karena memang Aisyah itu istri Nabi. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a, maka melihat siapa Nabi, fiyadaya, di tanganku, fata khotin, cincin, min warotin, dari perak. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, mahadha, apa ini, ya Aisyatu, wahai Aisyah. Faqultu, maka berkata aku Aisyah, sonaktuhuna, memakai aku, huna pada cincin, atau sonaktuhuna itu berbuat aku, huna pada memakai cincin itu, atazayyanu, untuk berhias aku, laka bagimu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Itu tanda tanyanya dihilangkan, jadi tidak tanda tanya lagi, karena masuk tadi ditanya malah balik tanya lagi, jadi tanda tanya dihilangkan, di tip X. Kalau bersabda Nabi, atau adina, adakah telah mendatangkan kamu zakat tahuna, pada zakatnya cincin? Kultu, berkata aku Aisyah, la, belum, au masya'a, atau apa yang menghendaki siapa, Allah. Kalau bersabda Nabi, huwa, adapun cincin, hasbuki, mencukupi padamu, minan nari, dari neraka. Rawahu Abu Dawud fi kitab zakah. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Abdullah bin Saddad. Abdullah bin Saddad bercerita, saat itu kami itu Abdullah bin Saddad dan teman-temannya itu bertamu ke rumahnya Ibu Aisyah. Ya tentu mereka bertamu kepada Ibu Aisyah itu untuk belajar ilmu, menimba ilmu, mengaji. Nah, kemudian Ibu Aisyah menyampaikan sebuah ilmu dengan menceritakan pengalamannya yang dialami bersama Nabi.
kata Ibu Aisyah, saat itu Nabi datang ke rumahku Aisyah. Kenapa dikatakan ke rumah Aisyah? Ya karena memang Nabi itu punya rumah banyak. Jadi Nabi punya istri itu kan banyak, dan masing-masing istri itu punya rumah. Sehingga Nabi ketika mendatangi satu persatu istrinya, ya maka judulnya datang ke rumahnya. Kadang-kadang datang ke rumahnya Hafsah, datang ke rumahnya Saudah, datang ke rumahnya Zainab. Jadi bukan diistilahkan datang ke rumah Nabi, karena memang rumah-rumah itu mereka dimiliki oleh istri-istri Nabi yang berbeda-beda. Saat itu ketika saat gilirannya Aisyah, Nabi datang ke rumahnya Aisyah, terus Nabi melihat saya sedang memakai cincin yang terbuat dari perak. Terus kemudian Nabi bertanya, "Hei Aisyah, apaan ini yang kamu pakai ini?" Gerimbiang begitu. Apa ini maksudnya? Poteng kerap begitu. Nah, kemudian Aisyah menjelaskan, oh Nabi sengaja cincin ini saya pakai karena ngerti ini jadwal giliran saya ingin tampil mempesona, ingin tampil cantik, maka sengaja cincin itu saya pakai. Wah, biar engkau terkesima, biar engkau, karena memang perempuan itu kan seneng, wah, tampil cantik, tampil mempesona di hadapan suami. Wah, maksudnya biar suaminya itu wah berdecak kagum, wow, biar suami mengatakan wow istriku lah gitu. Nah, ternyata kemudian Nabi menanyakan, hei Aisyah, memangnya cincin-cincin yang kamu pakai itu sudah kamu zakati? Nah, kemudian Aisyah mengatakan, belum Nabi, atau saya nggak tahu Nabi lah. Gila, Masya Allah itu, wah saya nggak ngerti apakah sudah saya zakati atau belum. Terus Nabi mengatakan, gini loh gini loh sayang, gini loh beb. Kalau cincin kamu itu belum kamu zakati, tentu mungkin Nabi yang ngerti cincinnya Aisyah itu mungkin banyak sehingga sudah mencapai nisab. Nah, kok kemudian belum kamu zakati, maka cincin-cincin itu cukup menjadi alat untuk menyiksa kamu nanti di akhirat. Nah, hati-hati kamu pakai cincin perak atau cincin emas, kalau kemudian cincin itu atau perhiasan itu belum dizakati padahal sudah mencapai nisab, maka cincin-cincin itu akan cukup menjadi alat untuk menyiksa kamu nanti di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, dari kajian ini menandakan bahwa perhiasan emas atau perak yang kemudian dijadikan perhiasan, maka ketika sudah mencapai nisab maka juga harus dikeluarkan zakatnya. Jadi yang dizakati bukan hanya emas berupa yang masih berupa dinar atau perak yang masih berupa dirham, termasuk emas yang sudah dijadikan perhiasan atau perak yang dijadikan perhiasan, apakah cincin, apakah kalung, apakah giwang, maka ya tetap dikeluarkan zakatnya, maka ya wajib dizakati. Kemudian yang keduanya, dengan pembuktian ayat terbalik, berarti perempuan memakai perhiasan, apakah cincin yang tidak menampakkan auratnya, memakai perhiasan diperbolehkan bagi perempuan. Namun tentunya dengan catatan ketika sudah mencapai nisab,
itu dizakatin. Nah, adapun nisabnya perhiasan atau ya emas, perak itu sama, yaitu 85 gram emas atau dinar, atau perdagangan yang senilai 85 gram emas itu, maka ya dikeluarkan zakatnya. Mari